Halo Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 28, demikian bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita ketahui dan kita pahami serta kita tekankan dalam hati kita masing-masing adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik kebahagiaan maupun tangisan, baik sukacita maupun duka cita, atau apapun yang terjadi dalam segala kondisi, situasi, keadaan, yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah untuk apa? Apa tujuannya? Tentunya seperti yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, itu dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu yang perlu kita renungkan, kita pahami, kita tekankan di dalam hati kita masing-masing, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan perlu kita ingat bahwa tujuan dari segala yang terjadi itu hanya satu, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Itu makanya jangan kita cepat-cepat kecewa, jangan cepat-cepat kita langsung menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau menghadapi tantangan dalam hidupmu. Jangan cepat-cepat engkau menyalahkan Tuhan, engkau menuntut Tuhan, engkau memaksa Tuhan untuk segera tolong. Jangan-jangan Tuhan memakai pergumulan itu, jangan-jangan Tuhan memakai tantangan itu, jangan-jangan Tuhan memakai penderitaan itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupanmu. Seperti suatu cerita tentang seorang bapak yang bekerja dalam sebuah perusahaan telekomunikasi. Sebelumnya bapak ini sudah sangat mengimpikan, dia sangat menginginkan dan merindukan untuk berangkat ke Yerusalem. Nah, suatu ketika perusahaannya mengadakan suatu kesempatan bagi karyawan yang beragama Kristen untuk diberangkatkan tur ke Yerusalem. Nah, bagi dia ini adalah suatu kesempatan yang baik. Namun di dalam perusahaan itu mereka ada 3 orang yang beragama Kristen. Tentunya perusahaan melakukan seleksi atau semacam ujian. Siapa yang lolos, itulah yang akan diberangkatkan ke Yerusalem. Nah, bapak yang tadi itu, karena ini adalah kesempatan bagi dia, dia berusaha. Dia mengusahakan segala sesuatu demi memenangkan ujian atau seleksi itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang diimpikannya, apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkannya selama ini, itu dikabulkan oleh Tuhan. Dia terpilih untuk berangkat ke Yerusalem, dan dialah yang diberangkatkan perusahaannya ke Yerusalem. Nah, mendengar berita ini, dia sungguh sangat bersuka cita, dia sungguh sangat bahagia. Saking bahagianya, dia pulang ke rumah dan memberitahukan kepada istrinya, "Mama, aku terpilih untuk berangkat ke Yerusalem." Lalu istrinya mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya, dia sungguh sangat bahagia, dia sungguh sangat-sangat bersuka cita. Hore, Papa, patut kita mengucap syukur kepada Allah. Maka dari itu Papa,
sebelum Bapak berangkat, alangkah baiknya apabila kita berkumpul keluarga untuk mendoakan Papa supaya Papa diberkati Tuhan berangkat ke Yerusalem, demikian juga pulang dari Yerusalem ke rumah kita ini. Selalu disertai Tuhan. Mendengar perkataan istrinya, terbersih dalam pikiran sang bapak. Oh iya, sehari sebelum aku berangkat, kita harus makan. Dan disitulah kita membuat perayaan kecil-kecilan khusus buat keluarga kita aja. Baiklah. Sampailah pada waktu yang ditentukan, satu hari sebelum dia berangkat, malam sebelum dia berangkat, mereka sekeluarga pergi ke restoran untuk makan bersama, sekaligus jalan untuk mendoakan sang bapak agar diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, berangkat ke Yerusalem, demikian juga pulang dari Yerusalem ke rumah mereka. Dan inilah momen bagi sang istri untuk mendoakan suaminya. Dalam doanya, istrinya berkata, Tuhan, kuserahkan suamiku ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkaulah yang berkehendak atas hidupnya. Engkaulah yang memberkati, menyelamatkan dia berangkat ke Yerusalem. Amin. Lalu mereka makan. Selesai mereka makan, waktu sudah jam 10 malam, dan tentunya sang bapak harus berangkat pagi-pagi esok harinya. Maka mereka pulang dari tempat makan. Nah, sesampainya di pagar rumah mereka, ternyata ada seekor anjing yang sedang tidur di depan pagar mereka. Ketika sang bapak ingin membuka pagar mereka karena ada anjing yang menghalangi, maka reaksi sang bapak untuk mengusir anjing ini, dia menendang anjing ini sambil mengusir. Hus, katanya. Anjing ini spontan kaget dan dia terbangun. Karena bapak ini juga kaget, dia marah. Dasar binatang, kata sang bapak. Kemudian dia menendang kembali anjing ini. Dan di momen yang kedua ini, sang anjing tidak tinggal diam. Dia melawan sambil menggigit kaki sang bapak. Dan gigitan anjing itu lengket sampai berdarah kaki sang bapak tersebut. Dia berusaha melepaskannya, ternyata sangat dalam luka gigitan anjing tersebut, sampai mengeluarkan sesuatu cairan. Lalu sang bapak dilarikan ke rumah sakit. Dia dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter memeriksa kaki yang digigit anjing. Lalu sang dokter berkata, waduh, ini tidak bisa bapak. Ini bapak sudah kena rabies. Bapak tidak bisa langsung pulang, bapak harus dirawat di rumah sakit ini. Kalau tidak, ini bahaya. Ini bisa mengakibatkan yang fatal, kata sang dokter. Lalu sang bapak ini berkata, tidak. Kamu harus berusaha sekuat tenagamu, dokter, bagaimanapun caranya. Karena besok saya harus berangkat ke Yerusalem. Saya diberangkatkan oleh perusahaan saya. Karena ini adalah yang sudah saya nanti-nantikan, yang sudah saya impikan, yang sudah saya cita-citakan selama ini. Jangan itu menjadi berlalu begitu saja hanya karena digigit anjing ini, kata dia. Lalu dokter, ya udah terserah. Saya hanya kasih obat bisa saja, tapi itu tidak akan kuat bapak, kata sang dokter. Mau tidak mau, suka tidak suka, bapak harus dirawat di rumah sakit. Kalau tidak, ya udah terserah bapak. Dengan wajah yang lemas, sang bapak berkata, ya sudahlah, rawatlah saya dirawat saja. Dirawatlah dia di rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit, dia beristirahat. Setelah ditangani, dia beristirahat. Keesokan pagi, dia menangis. Dia berkata, Tuhan, sungguh kejam Engkau Tuhan. Ini adalah yang ku nanti-nantikan. Ini yang ku impikan selama ini. Inilah kerinduanku Tuhan. Di saat aku diberikan kesempatan, Engkau tidak memberikan kesempatan itu kepadaku. Kau malah membuat kesempatan itu sirna, hilang daripadaku. Dia berkata seperti itu sambil menangis. Dan setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba dia mengambil remote TV dan dia menonton TV. Ternyata
siaran TV-nya pada saat itu berita. Dan berita tersebut memberitakan tentang pesawat yang jatuh. Dan ternyata pesawat yang jatuh tersebut adalah pesawat yang seharusnya membawa dia untuk berangkat ke Yerusalem. Nah, ketika melihat berita itu, apa yang bisa dikatakan sang bapak? Apakah dia masih bisa menyalahkan Tuhan? Apakah dia masih bisa berkata bahwa Tuhan itu kejam? Apakah dia masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu menghambat kesempatannya? Nah, inilah dia Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering sekali kita menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita, khususnya penderitaan, duka cita, kemalangan, tantangan, pergumulan, kita selalu mengatakan bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan, Engkau tidak mau tolong saya. Kita salah di situ. Yang benar adalah terkadang Tuhan memakai semuanya itu untuk menyelamatkan kita. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah tentunya yang terbaik demi kebaikan kita semua. Amin.